seandainya kamu ini diberi kesempatan menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus Kristus, apa yang kamu lakukan? Pertama, kamu membiarkan Yesus disalib. Jadi kayak jahat gitu. Nah, kan? Jahat nih orang. Gitu loh. Pokoknya jadi begitu. Apakah kamu membiarkan Yesus disalib atau kamu membantu mereka itu seperti murid-murid Tuhan Yesus, semuanya, ibunya juga, pokoknya yang hadir di situ, ya perempuan-perempuan itu membiarkan Yesus disalib. Itu bukanlah karena tidak mengasihi Yesus, ya karena itu naturalnya seperti itu. Itu yang seharusnya terjadi. Jadi tidak salah kalau membiarkan disalib. Betul, tidak salah. Baik, selamat malam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini podcast kebenaran sudah mencapai episode yang ke-8. Dan memang konsep dari acara ini adalah kita berbincang-bincang mengupas tentang tema-tema kekristenan. Memang akan tetap seperti itu. Kali ini memang masih tentang doktrin keselamatan. Berbicara tentang keselamatan memang ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang berseliweran di media sosial tentang bagaimana orang diselamatkan, seberapa luas lingkup keselamatan, dan sebentar kita akan coba mengupas beberapa pertanyaan yang viral yang kebetulan sekarang ini famous tentang Doditan. Tapi sebelum itu kita akan coba berdoa. Saya minta Pak Yus untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya. Pada hari ini kami kembali ada kesempatan untuk mengawali acara ini ya Tuhan, yaitu podcast kebenaran, itu cara di mana kami mewartakan kebenaran berdasarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya pimpin acara kami, hingga lewat acara ini banyak orang yang menangkap kebenaran, mengerti kebenaran, hingga mereka juga boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Yus. Perlu diingat saudara bahwa Anda penting untuk menyaksikan video ini sejak awal sampai dengan penghabisan, karena demi kepentingan supaya Anda bisa betul-betul memahami materi yang kami perbincangkan saat hari ini. Kami tidak memiliki tendensi untuk menyerang pihak apapun, keyakinan siapapun. Kami tidak memiliki kepentingan untuk itu, tetapi penting bagi kami untuk mengutarakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan kami tidak perlu juga memaksa Anda untuk harus menerima kebenaran. Tetapi kami juga memiliki kewajiban untuk mengutarakan kebenaran sesuai dengan Alkitab. Baik, sebelum saya mengupas tentang channel Doditan yang saya tahu banyak menyerang doktrin kekristenan, terutama tentang keselamatan itu sendiri. Tetapi jauh sebelum itu saya akan coba untuk ini Pak Kurnia menarik satu pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup mendasar tentang keselamatan. Alkitab mengajarkan dan kita sama-sama paham betul bahwa keselamatan kan memang hanya melalui Yesus, Pak. Ya. Tidak ada jalan lain, betul toh? Betul, betul. Jadi itulah satu-satunya jalan orang bisa sampai ke surga. Di luar dari Yesus, orang tidak bisa mencapai keselamatan. Tidak bisa ditebus dengan perbuatan, tidak bisa dikejar dengan amal, tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Segala usaha manusia untuk mencapai keselamatan, maka mustahil manusia bisa dapatkan itu. Betul kan, Pak? Iya. Karena memang ukuran untuk masuk surga adalah tidak boleh ada dosa. Sementara pemahaman yang benar adalah semakin banyak orang berbuat baik, sebenarnya itu tidak menutupi dosa dia yang sudah dilakukan. Dan memang tidak satu orang pun manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Nah, atas dasar dosa inilah yang membuat keputusan Allah yang maha benar, yang maha kudus, yang maha adil, dia harus menjatuhkan hukuman bagi setiap orang. Betul ya Pak? Jadi harusnya konsekuensi dari setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh semua manusia dan setiap manusia
maka konsekuensinya adalah tidak satu orang pun bisa selamat. Maka solusi finalnya adalah Allah memberikan jalan lewat Yesus Kristus. Iya. Betul ya Pak? Betul. Ini nggak berubah ya? Betul. Nah, pertanyaannya begini Pak. Orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama. Oke, let's say kita bilang orang Israel. Orang Israel kan Tuhan kasih Taurat sama mereka. Untuk untuk menjaga kebenaran di mana orang-orang Israel harus percaya kepada Mesias yang sudah dijanjikan sejak bahkan Adam jatuh ke dalam dosa. Gitu ya, kira-kira Pak. Nah, pertanyaan saya, mungkin bisa jadi pertanyaan bagi saudara yang sedang menyaksikan acara ini malam hari ini juga. Bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Di mana mereka tidak pernah menerima Taurat. Berarti kan mereka tidak tahu hukum. Mereka tidak mengerti ketetapan Allah. Mereka nggak mengerti bagaimana caranya diselamatkan. Apakah Tuhan langsung menghukum mereka masuk neraka, sementara mereka nggak mengerti ketetapan yang keluar dari firman Allah. Atau bisakah mereka diselamatkan karena standar moral yang mereka lakukan sesuai dengan standar moral hukum Taurat? Misalkan hukum Taurat itu kan sebenarnya ada banyak peraturan Pak, diantaranya ada jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memiliki sesamamu, ingat terhadap Tuhan, jangan menyembah berhala dan macam-macam, ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu semua ketetapan-ketetapan diantaranya adalah ketetapan-ketetapan hukum Taurat dan di dalamnya ada nilai-nilai moral. Bagaimana dengan misalkan ada orang lain yang di luar dari bangsa Israel yang belum menerima hukum Taurat, belum menerima kitab Musa, dia tidak mengetahui ketetapan Allah di zaman dulu, bagaimana caranya mereka bisa selamat? Apakah perbuatan baik mereka bisa membuat mereka akhirnya di mata Tuhan, ya udah karena mereka standar hidupnya tinggi, moralnya tinggi sesuai dengan hukum Taurat, selamat deh? Apakah bisa begitu, Pak Gembala? Ya memang ada yang berpikir ketika ditanya begitu, ada yang menjawab bisa katanya, bisa lewat hati nurani, gitu kan? Karena hati nurani ini kan bisa tahu benar, maksudnya baik benar segala macam kan, ini salah, ini dosa. Nah lewat tuntunan hati nurani ini bisa selamat, gitu. Tetapi kalau manusia itu bisa selamat lewat tuntunan hati nurani sebenarnya, gitu. Maka untuk bangsa Yahudi pun nggak usah dikasih hukum Taurat, gitu. Cukup pakai hati nurani juga, dan juga nggak perlu Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib. Kan begitu. Nah, mereka berpendapat begitu karena saya lihat dia salah menjelaskan atau salah menafsirkan di Roma pasal 2 itu. Kita baca. Roma pasal 2 di ayat 13 sampai 14. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri. Ya, jadi begini, di ayat 13 itu kan katanya, tetapi orang yang bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Nah, ayat ini saja orang berpikir bisa selamat juga lewat hukum Taurat, gitu. Ya, karena dikatakan di sini, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Ayat ini juga, kalau kita melihat bagaimana sih sebenarnya melakukan hukum Taurat yang dibenarkan itu, kan begitu. Coba kita lihat di Perjanjian Lama. Kita buka satu contoh kasus di Yesaya. Yesaya pasal pertama dari ayat 10 sampai ayat 14. Demikian, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita,
hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa korban? Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Nah, ini kan perjanjian lama hukum Taurat itu juga mengatur masalah korban-korban ini. Berarti kan sebenarnya melakukan korban-korban ini itu kan melakukan hukum Taurat. Iya. Coba dilanjutkan. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Nah, mereka melakukan hukum Taurat. Kan bikin korban, bahan macam-macam dia bawa, kan domba disembelih, bahkan kepada dengan. Tapi Tuhan kan Jijik. Tuhan tidak mau nih, kan begitu. Tuhan nggak mau ya, Pak? Tuhan nggak mau. Nah, berarti kan ini bukan sekedar melakukan perintah itu yang penting, kan begitu. Tetapi yang kurang di sini adalah mereka melakukan perintah itu, mempersembahkan domba, bawa korban segala macam tanpa iman. Gitu. Jadi yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan adalah yang melakukan hukum Taurat dengan iman bahwa semua yang mereka lakukan itu nanti akan menimbulkan juru selamat. Kalau melakukannya dengan demikian berarti ada pertobatan. Karena percaya kepada juru selamat yang akan datang untuk apa? Juru selamat itu datang itu untuk menyelesaikan dosa. Nah, karena juru selamat akan menyelesaikan dosa, maka kita yang percaya kepada juru selamat itu harus bertobat dan meninggalkan dosa. Ya, nanti ada juru selamat ya. Jadi mereka hanya sekedar melakukan, tetapi tanpa iman. Yang dimasukkan Pak Iman begini Pak ya, kira-kira. Jadi ya formalitas jadi. Jadi maksud saya begini, kecuali dia melakukan hukum Taurat dengan memotong domba, itu maksudnya sambil beriman. Ya. Gitu Pak ya. Sambil beriman, seharusnya seperti itu. Sambil beriman bahwa nanti sang juru selamat yang dijanjikan akan mengalami seperti domba yang disembelih ini. Seharusnya seperti itu, baru Tuhan tidak katakan bahwa persembahannya dia jijik. Ya, karena mereka tanpa pengertian inilah, tanpa beriman ke depan, Tuhan katakan jijik kejijikan bagiku. Begitu Pak. Ya. Berarti utamanya adalah iman itu sendiri. Betul. Jadi maunya Tuhan adalah landasan dari melakukan hukum Taurat itu adalah iman. Nah, hanya dengan landasan inilah ini melakukan hukum Taurat. Oke Pak Kurnia, mau saya jawab. Yang lingkup yang dikatakan hukum Taurat apa aja? Apakah hanya sekedar jangan membunuh, jangan mencuri? Berarti untuk melakukan persembahan korban ini termasuk di dalam hukum Taurat Pak ya, gitu ya. Jadi tidak hanya jangan membunuh, jangan mencuri. Karena di dalam benak saya, mana ada orang yang sanggup dengan melakukan hukum Taurat yang 10 perintah Allah tadi? Saya pikir nggak sanggup Pak. Gitu. Ya, ini hukum Taurat itu kan artinya kan tunjuk. Gitu. Jadi kitab para nabi itu pun bisa disebut Taurat. Tapi bukan kitab Taurat. Kalau kitab Taurat itu selalu merujuk kepada 5 kitab Musa. Tetapi seluruh kitab perjanjian lama di dalam perjanjian lama itu disebut Taurat. Taurat. Rasul Paulus kan mengutip kitab Yesaya, tetapi itu Taurat itu kalau sekarang berarti kan memang Tuhan itu kan sebenarnya maunya adalah dia mendirikan negara teokrasi di mana dia memimpin langsung bangsa Israel sebagai pemimpin yang satu-satunya. Kalau bicara tentang undang-undang yang kekinian, boleh nggak Pak saya persepsikan itu Taurat itu adalah undang-undang yang langsung dari Tuhan yang mengatur orang Israel? Kira-kira seperti itu. Ya, hukum sipilnya itu diterapkan untuk bangsa Israel. Hukum sipil, hukum pemerintah. Hukum moralnya itu juga diatur untuk bangsa Israel. Nah, tetapi banyak hukum moral itu yang akhirnya Tuhan tingkatkan di dalam perjanjian baru.
Misalnya kenapa di dalam jemaat kita ini, kalau dalam pertemuan jemaat itu kan wanita itu diminta untuk eh, tidak memimpin di dalam jemaat. Iya. Itu adalah sudah diatur di dalam hukum Torah. Kita melanjutkan itu. Jadi kita pakai saja. Ya, hukum moralnya itu tetap berjalan terus sama. Kita tetap berlaku sama. Perintah, hai anak-anak, hormati Allah, ayahmu dan ibumu supaya panjang umur. Ini itu kan dikutip ulang di dalam kan. Jadi itu terus. Tapi yang bersifat simbolik, ritual perjanjian lama yang mengatur masalah korban segala macam itu simbol tentang juru selamat yang akan datang itu berhenti gitu. Nah, jadi konsep di dalam perjanjian lama itu melakukan hukum Taurat yang menjadi benar itu adalah yang dengan iman kepada juru selamat yang akan datang. Nah, artinya bahwa memang tidak ada jalan keselamatan tanpa lewat Yesus Kristus. Nah, kalau bangsa lain yang tidak punya hukum Taurat di dalam perjanjian lama kan tidak punya hukum Taurat, apakah hati nurani itu juga bisa akhirnya menjadi patokan dia bisa selamat? Ya, tentu tidak. Karena yang punya hukum Taurat tadi kan itu juga tidak selamat dengan melakukan itu, tapi melakukan yang dengan iman. Nah, hati nurani manusia itu adalah salah satu pewahyuan umum yang Tuhan berikan kepada manusia. Jadi seperti halnya begini, alam semesta itu wahyu umum. Kalau kita melihat alam semesta, itu pasti kita percaya ada Allah. Tetapi itu percaya ada Allah, itu tidak menyelamatkan, belum menyelamatkan. Harus mencari Allah yang menyelamatkan itu yang siapa? Bagaimana yang dari Allah itu? Dengan hati nurani itu hati nurani itu karena punya hati nurani inilah sebenarnya manusia ini mau menyembah sesuatu. Jadi kalau patokannya hati nurani, misalnya hati nurani yang murni mau dipakai gitu. Maka ketika ada ajaran batu ini Allah, hati nurani yang murni bilang ini bukan. Salah ini. Ini salah. Jadi hati nurani ini nanti akhirnya akan kalau dipakai dengan murni itu akan tertuntun kepada iman kepada juru selamat juga. Di perjanjian lama kan banyak contoh bangsa-bangsa lain yang tanpa hukum tetapi hati nuraninya itu baik, tertuntun kok kepada kebenaran. Perjanjian lama kan banyak yang dari bangsa dan diselamatkan. Iya. Siapa malah kalau kita dalam Tuhan Yesus kan ada Rahab kan bangsa lain, orang Yeriko kan. Tetapi Rahab ini ketika Israel masuk, ya kan, walaupun dia seorang perempuan pelacur pekerjaannya, tetapi hati nurani jalan. Bahwa bangsa Israel ini yang masuk pasti akan mengalahkan kota bangsanya sendiri Yeriko. Maka akhirnya dia ambil keputusan untuk menyembunyikan pengintai yang masuk ke Yeriko itu. Itu adalah akhirnya karena mengapa dia lakukan itu? Karena memang dia beriman. Dia percaya. Dia percaya karena Allah dari Israel itu adalah Allah yang benar. Ini akan kota Yeriko ini akan dikalahkan. Dan luar biasa. Rahab di silsilah di Injil Matius itu dipakai untuk kan Mesias. Luar biasa. Jadi Rahab itu waktu percaya mau tahu itu kan dia tidak baca hukum Taurat, tetapi hati nuraninya mempertimbangkan, logikanya berpikir bahwa Allah bangsa Israel itu adalah Allah yang nah ya
Gitu. Jadi tidak ada orang bisa selamat dengan mengandalkan wahyu umum. Karena kalau misalnya orang bisa selamat dengan wahyu umum saja, itu apa? Ada perintah amanat agung, gitu kan? Kan amanat agung itu suruh pergi memberitakan Injil ke segala segala makhluk Sampai ke ujung sampai bumi. ke ujung bumi, semuanya itu mesti diberitakan. Kan gitu. Kalau masing-masing bisa selamat, maksudnya udah nggak usah ada yang memberitakan lewat hati nurani saja bisa selamat, nggak usah kita beritakan ini, malah kita beritakan Injil menolak lagi, Iya. malah nggak selamat. Nah, penyebaran tentang kebenaran ini saya berpikir begini loh Pak. Kalau sekarang kan orang bisa dengar Injil, medianya banyak sekali. Nah, bagaimana kira-kira orang yang jauh posisinya dari orang Israel, gitu? Sementara orang Israel sendiri, menurut catatan sejarah bahkan sempat nginep lama di Mesir, kan gitu. Akhirnya setelah 40 tahun nyampe lah di tanah Kanaan. Bagaimana sekiranya mereka bisa mengenal tentang ketetapan yang berlaku di tengah-tengah bangsa Israel dan itu yang menyelamatkan dunia, kan gitu. Kira-kira seperti apalah kira-kira orang bisa mendengar berita tentang ini, bisa sampai kan Rahab itu jauh sekali kan gitu. Mereka dia dengar tentang orang Israel mau datang dia langsung beriman kan gitu kan. Dia mempertimbangkan itu karena kan dia tahu Mesir itu bagaimana bangsa Israel itu melakukan perjalanan keluar dari Mesir. Perjalanan bangsa Israel ini memang tersebar ke seluruh dunia ya Pak. Ya namanya peristiwa, bisa bayangkan peristiwa laut dibelah itu kan, walaupun belum ada internet ya kan, itu kan peristiwa besar. Mesir kan bangsa besar pada zaman itu. Mesir kan bangsa besar, menguasai dunia pada waktu itu. Karena pada waktu kelaparannya dia kan semuanya datang ke Mesir kan. Itu luar biasa. Artinya bahwa setiap orang yang mengasihi dan cinta kepada Tuhan punya kedaulatan untuk akhirnya menuntut ya kebenaran. Jadi kesimpulannya itu dengan hati nurani tetap saja tidak selamat, kan begitu Pak? Ya. Kecuali kan hati nurani akan menuntut kepada kebenaran. Iman. Meskipun hati nuraninya ini senantiasa berbuat baik kan gitu. Ya orang Israel saja, ya kan? Orang Israel saja yang misalnya melakukan hukum Taurat tadi tanpa iman, itu menjijikkan, itu nggak bisa. Orang Israel saja. Orang Israel saja yang tahu hukum Taurat kan gitu, tapi melakukan perintah hukum Taurat itu, tetapi tanpa iman itu tidak ada guna. Jadi harus ada pertobatan, ada percaya kepada Juru Selamat yang akan datang, yang disimbolkan dengan upacara-upacara yang kita lakukan. Dan konsep tentang cara orang diselamatkan itu tetap nggak berubah sampai zaman sekarang ya Pak. Orang harus menerima Yesus Kristus itu sekarang. Yesus kan sudah kata, akulah jalan di Yohanes pasal 14. Berjalan dan kebenaran itu tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak meskipun dia berbuat baik. Perbuatan baik kan tidak menyelamatkan. Iya. Baik yang punya hati nurani, baik yang punya hukum Taurat maupun yang tidak punya hukum. Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Iya. Jadi perbuatan yang Tuhan mau adalah perbuatan yang didasarkan kepada kita beriman, percaya, akhirnya karena percaya inilah ada pertobatan dan melakukan pertobatan. Sama seperti kita orang Kristen hari ini. Kita berbuat baik itu kan bukan untuk masuk surga, kan begitu. Tetapi kita berbuat baik karena kita ini sudah pasti
masuk surga. Jadi kita mau Diselamatkan dulu. ya diselamatkan dulu, gitu. Hmm. Baru kita akhirnya berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu adalah ekspresi dari kita bertobat, percaya kepada Tuhan, dan itu sebagai ucapan syukur bahwa kita diselamatkan Nah, oleh Dia ini. lewat pengorbanan Dia di atas salib, Ya. dan kita mau menyenangkan hati. Dan ini adalah solusi finalnya, Pak. Jadi saudara bisa mendengarkan tadi begitu penjelasan yang agak lumayan panjang, tapi kalau Anda bisa memperhatikan secara detail tentang syarat orang diselamatkan dari sejak zaman Adam bahkan sampai sekarang jalannya tetap sama lewat Mesias ya Pak. Ya. Perbedaannya adalah di zaman dahulu, di zaman sebelum Yesus lahir, orang-orang yang hidup di zaman terdahulu, mereka bisa selamat kepada janji Mesias yang akan datang. Nah, sekarang di zaman kekinian, orang Kristen bisa selamat lewat percaya kepada Mesias yang sudah datang. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik? Nah, ini dia. Perbedaannya dengan konsep dunia ini adalah orang berbuat baik untuk menghasilkan keselamatan. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Justru orang berbuat baik terlebih dahulu dia harus sudah diselamatkan. Berarti dia berbuat baik karena sudah mendapatkan kepastian jaminan masuk surga. Gitu. Jadi dia mengusahakan berbuat baik sebenarnya karena dia sudah diselamatkan dahulu. Nah, pemahamannya adalah motivasinya. Orang yang berbuat baik yang sesuai dengan ajaran Alkitab adalah karena sudah diselamatkan dahulu, tetapi di luar dari Alkitab mereka berbuat baik demi keselamatan. Jadi, Anda mau pegang yang mana? Anda silakan berpikir, mana yang lebih logis? Mana yang lebih masuk akal? Apakah keselamatan bisa menghasilkan, apakah perbuatan baik, amal, ibadah bisa menghasilkan keselamatan? Coba Anda renungkan. Atau, mana yang lebih logis? Keselamatan dapat terjadi ketika hukuman atas segala dosa kita, dosa saya, dosa Anda, sudah dijatuhkan seluruhnya atas Yesus yang mati di atas kayu salib. Karena sudah dihukum semua, maka Anda pasti masuk surga. Saya pasti masuk surga. Amin. Begitu ya, kira-kira Pak Gembala ya. Sedikit saya tambahkan ya Pak Ali. Boleh. Jadi begini, manusia, sebaik-baiknya manusia, setiap hari melakukan kebaikan, tapi Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Jadi Alkitab sendiri mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ya. Jadi segiat-giat pun orang berbuat baik, tetapi kalau dosanya tidak diselesaikan, tidak akan selamat. Berbuat baiknya nggak nutupin dosanya ya Tidak. Pak? Karena dosa ini harus dijatuhi hukuman menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Makanya meskipun kita giat berbuat baik, tapi kalau dosanya belum diselesaikan, dia akan. Tapi pandangan yang seperti ini sebenarnya diadopsi oleh undang-undang modern. Makanya kalau ada orang yang kedapatan berbuat jahat, tindak pidana, hukumannya kan bukan berbuat baik. Iya. Dia harus di penjara. dibawa ke pengadilan, divonis kan divonis, masuk penjara. Masuk penjara. Keluar penjara selesai. Keluar penjara selesai kan gitu. Begitu keluar penjara nggak boleh lagi dihukum mati. Karena sudah dihukum. Dosa dia yang sudah dihukum, sudah diadilin. Nah, seperti kita. Jadi sebenarnya kalau orang tidak mau terima Tuhan Yesus, gitu, dia itu akan dihukum di neraka. Iya. Karena dosanya ditanggung sendiri gitu Pak ya. Sendiri. Cuma masalahnya di hukuman di neraka nggak bisa selesai. Selama-lamanya Pak. Jadi kalau bisa selesai, ya, berarti bisa selesai juga, tetapi kan tidak bisa selesai. Neraka kan selama-lamanya. Itulah makanya orang butuh juru selamat ya Pak. Betul, makanya Yesus Kristus mati, dikuburkan dan bangkit untuk membenarkan kita, untuk menyelesaikan dosa manusia. Itulah Injil. Kabar baik. Ini ada satu hal lagi Pak. Ini pertanyaan atau ada sebuah channel ini yang cukup menghebohkan ini. Channelnya ini namanya kalau tidak salah ini Donitan. Ini kalau nggak salah judul channelnya nolong Yesus enggak ya, nah, gitu. Nolong Yesus enggak ya.
Ini maksudnya nolong Yesus nggak, ya nolong Yesus nggak ya gitu ya. Ini begini, ini ada seorang, menurut di video itu ada seorang perempuan, dulunya dia Kristen. Kalau tidak salah dia namanya Yunia. Nah, gara-gara pertanyaan dari channel Donitan inilah Yunia ini jadi mualaf ditanya. Kurang lebih begini pertanyaannya. Ini sang Yunia ditanya, kamu ini kan sudah diselamatkan lewat Yesus Kristus lah ini. Bahwa Yesus Kristus itu mati di kayu salib ini untuk menebus dosamu. Nah, dia dikasih pertanyaan begini, ini sekarang seandainya nih, ini si Donitan itu berandai-andai. Sebetulnya secara teologi itu nggak boleh berandai-andai, tapi Donitan ini berandai-andai kan. Jadi nggak boleh, teologi itu nggak boleh berandai-andai. Tapi ini Donitan mencoba berandai-andai kepada Yunia. Begini, seandainya kamu ini diberi kesempatan menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus Kristus, apa yang kamu lakukan? Pertama, kamu membiarkan Yesus disalib. Jadi kayak jahat gitu. Nah, kan? Jahat nih orang. Gitu loh. Pokoknya jadi begitu. Apakah kamu membiarkan Yesus disalib atau kamu membantu Yesus disalib? Nah, ini si Yunia ini bingung nih. Ini bingung. Mau jawab mana ini? Jadi kalau membantu Yesus disalib, tidak, berarti kan Yesus kan tidak disalib. Kalau dia membantu Yesus tidak disalib, kan berarti kan Yesus tidak disalib. Berarti tidak jadi penebusan. Dia malah mau. Nah, kalau kamu membiarkan Yesus disalib, kamu tidak mengasihi Yesus. Nah, ini pertanyaan memang semuanya itu pertanyaan dijawab. Ya, salah. Dijawabnya juga salah. Ini karena memang pertanyaan ini yang menurut saya ini memang pertanyaan menjebak. Tapi ya karena keterbatasan dari Yunia secara teologis juga dia terbatas, ya akhirnya terjebak. Nah, menurut ceritanya dia jadi mualaf. Nah, seandainya ini Pak, nah pertanyaan ini nih, misalkan seandainya Donitan ini di hadapan saya nih, atau di hadapan Pak Kurnia nih, tanya kepada Pak Kurnia, apa jawaban Pak Kurnia dengan pertanyaan Donitan ini? Silakan. Ini Pak Gembala ini view-nya nggak tanggung-tanggung loh, 1 juta lewat. Berarti kan memang udah ditonton oleh banyak orang. Tapi memang tentang kasus pertanyaan ini menggelitik saya juga. Karena kenapa? Dari sekian banyak video dan saya lihat yang berseliweran di Facebook kan gitu, di TikTok, saya lihat memang sepertinya tidak ada orang yang berhasil memberikan jawaban yang memuaskan menurut Alkitab gitu loh. Nah, kita yang paham betul, saya memohon untuk Pak Gembala untuk menjelaskan supaya memberikan edukasi kepada penonton mengerti jawaban yang menurut Alkitab seperti apa kira-kira. Gitu, Pak. Iya. Jadi coba bayangkanlah, kan justru bayangkan ada di kondisi waktu Yesus disalib. Murid-muridnya gitu. Maria ibunya, prajurit semuanya itu, ya kan. Mereka itu pada waktu semuanya yang hadir di situ, semuanya yang hadir, itu tidak mengerti ternyata lewat Yesus harus mati di atas kayu salib untuk penyelesaian dosa itu. Saat itu mereka nggak nge, Pak ya? Mereka belum nggak mengerti. Atau belum nge, Pak ya? Ya, belum mengerti lah, Pak. Ya, belum mengerti ya. Tapi kan nubuatan tentang bagaimana Yesus mati kan sudah banyak. Nubuatan tentang Mesias harus mati, ya kan? Itu sudah banyak. Ya, okay. Yesus sudah membuktikan dirinya Mesias. Tetapi ketika Yesus Kristus belum mati, dikubur dan bangkit, gitu. Murid-murid saja, gitu. Itu masih belum nge, Pak ya? Masih kadang betul-betul percaya, kadang masih naik turun, begitu. Masih naik turun. Gitu. Jadi kondisinya begitu settingannya. Mengapa memang begitu? Ya karena sebenarnya Injil ini ternyata Mesias itu, Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib
menanggung hukuman dosa manusia, itulah jalannya. Begitu. Karena waktu doa di Taman Getsemani itu, waktu Tuhan Yesus berdoa, 3 orang muridnya yang terdekat dengan Tuhan Yesus kan tidur. Gitu. Mereka sendiri tidak ngerti isi doanya Tuhan Yesus kan. Gitu. Ketika ditangkap, Tuhan Yesus ditangkap, gitu, langsung Petrus menghunus pedangnya, Potong kuping prajurit. Kupingnya Malkus itu kan dipotong. Jadi mereka belum terkaget-kaget, semuanya terkaget kan? Masih tercengang-cengang lah. Tercengang-cengang. Mengapa? Karena ini walaupun di perjanjian lama sudah dinubuatkan, tetapi ini kan masih misteri. Masih samar-samar, tertutup. Gitu. Coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 12 itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat, itu kan, mereka juga kan belum jelas benar-benar gitu kan. Memang malaikat Gabriel itu disuruh datang kepada Maria bahwa Yesus ini akan menjadi juru selamat bagi dosa manusia. Tapi misteri bagaimana cara menyelamatkannya masih dia nggak tahu. Harus akhirnya menyerah mati di atas kayu salib begitu masih misteri. Gitu. Bagi malaikat, Pak. Bagi malaikat, apalagi bagi yang hidup itu kan. Dan Rasul Paulus itu menulis di Roma pasal 16 ayat 25. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Didiamkan berabad-abad lamanya. Dirahasiakan maksudnya, Pak. Begitu. Nah, ternyata kok Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria. Setelah 30 tahun pelayanan dan membuktikan dirinya adalah Mesias dengan berbagai tanda-tanda mujizat begitu. Klimaknya menurut mereka kok jadi ditangkap? Kan begitu. Kok jadi ditangkap? Ternyata semuanya itu memang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Mereka masih misteri ya, Pak? Masih misteri. Bahkan Petrus sendiri sempat mau menolak itu kalau nggak salah. Betul, mau jangan. Gitu. Artinya begini, peristiwa yang ditanyakan oleh Pak Donditan itu mustahil terjadi. Itu mustahil terjadi. Kondisi itu mustahil terjadi. Coba misalnya Pak Donditan ini, maksudnya mustahil terjadi untuk menolong Yesus atau bagaimana? Ada orang yang berpikir, yang berpikir kalau kamu ada di situ, menolong Yesus atau membiarkan Yesus, itu nggak ada orang berpikir begitu. Berpikir untuk memberikan pertanyaan seperti itu, Pak ya? Iya. Seperti ini kan, kalau ada pertanyaan orang yang tidak percaya Tuhan itu begini. Kamu kan percaya Tuhan itu maha kuasa. Percaya nggak Tuhan maha kuasa? Tuhan yang maha kuasa itu bisa nggak dia ciptakan batu yang dia sendiri nggak bisa angkat? Ini kayak pertanyaan konyol. Itu hampir sama dengan pertanyaan itu, Pak. Nah, itu tadi Pak Riko saya katakan. Saya sudah katakan bahwa berteologi itu nggak boleh berandai-andai. Gitu. Kalau berandai-andai akhirnya kita menjadi bodoh. Gimana Pak? Gimana lagi ulang? Jadi itu kan pertanyaan yang mustahil. Dan gimana coba pertanyaan? Tuhan kan maha kuasa. Tuhan kan maha kuasa. Oke. Ya kan? Bisa nggak bikin batu yang Tuhan sendiri tidak sanggup angkat? Bisa nggak Tuhan yang maha kuasa itu bikin batu? Tuhan sendiri nggak bisa angkat batu itu. Saking beratnya batu itu, Tuhan sendiri nggak bisa angkat batu itu. Itu pertanyaan konyol sama. Gitu. Itu mustahil, itu pertanyaan yang mustahil. Pertanyaan yang berandai-andai, Pak. Iya. Itu nggak mungkin. Jadi tidak ada
tidak mungkin ada pertanyaan nolong Yesus, enggak, itu enggak ada. Jadi boleh dikata itu pertanyaan konyol, Pak ya. Betul. Pertanyaan konyol. Karena kalau kita baca kisah para rasul itu kan begitu peristiwa setelah penyaliban Kristus itu justru si Petrus semakin menggebu, kan begitu. Bukan menggebu, padahal pada saat penyaliban dia takut, kan dia kabur bahkan mau menyangkal kan. Tapi setelah terjadi Yesus mati di kayu salib, dikubur, 3 hari 3 malam dia bangkit, wah semakin semangat, tidak takut. Nah, Bahkan ya kan, dia diadili di hadapan mahkamah agama, dia tidak takut. Tinggal pilih, kamu pilih taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Luar biasa, Pak. Jadi betul kata Pak Kurnia bahwa pertanyaan Sidonitan ini sebetulnya pertanyaan yang mustahil. ya, mustahil ada Pertanyaan seperti itu. Ada di kondisi waktu Yesus di sana. Oke, kita bilang ini pertanyaan mustahil. Tetapi saya coba melihat dari sisi pandang yang lain. Karena saya mau coba bersikap netral. Kalau ini pertanyaan mustahil, tetapi saya berbicara tentang kejadian yang sudah terjadi. Berarti Yudas ini dong Pak, mendukung penyaliban Kristus. Maksudnya mendukung. Ya kalau tanpa Baik. dijual kan Mendukung berarti baik. berjasa gitu. iya, Yudas berjasa. Maksud Pak Kurnia gitu. Jadi Oh, karena Yudas Ini kan- mengkhianatin, jadi dia berjasa. Ini kan sudah terjadi. Iya, Ini kan sudah terjadi, Jadi. bukan berandai-andai. Iya, ada Ini bukan teologi yang mengira-ngira. Iya, betul. Iya. Lalu bagaimana dengan tentara Roma? Hmm. Apakah mereka berjasa menyalibkan Yesus? Iya. Kan gitu. Karena kalau tanpa mereka nggak mati Nggak juga, tersalib. nggak selamat juga kita kan Iya, begitu. iya. Gimana kira-kira Pak Kurnia? Dalam penyaliban Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia, ini kan kehendak Allah. Iya. Kan gitu. Ini satu-satunya jalan. Tidak ada manusia yang berjasa di dalam karya penebusan Yesus Kristus ini. Termasuk Maria sebenarnya yang melahirkan Tuhan Yesus. Itu pun dia tidak berkata ini jasa saya. Maria sendiri yang melahirkan, Pak ya. Maria sendiri yang melahirkan. Tidak punya pemikiran bahwa Ini beliau jasa. berjasa. Betul. Malah dia berkatakan ini adalah aku ini hamba. Iya. Kan gitu. Jadilah sesuai dengan kehendak. Gitu. Jadi dia tidak berkata ini gara-gara saya. Juru selamat lahir gitu ya. Betul. Nggak ada. Gitu. Malah Maria itu merasa ini adalah kasih karunia bagi dia, kan begitu. Artinya begini, sesuatu tindakan yang ini kan positif yang baik kan gitu. Rela dipakai. Itu aja tidak berkata berjasa, apalagi yang Negatif. yang negatif. Bagaimana bisa dikatakan Yudas berjasa? Gitu. Terus prajurit-prajurit berjasa? Enggak ada jasanya. Jadi dengan kehendak bebas mereka yang jahat hatinya, mereka akan dihukum. Maria diselamatkan, itu juga bukan karena dia melahirkan Tuhan Yesus, gitu kan. Iya. Tetapi dia tahu, dia akhirnya mengerti nanti bahwa Yesus Kristus ini setelah mati, dikubur dan bangkit. Bahwa Yesus Kristus yang sudah dia lahirkan ini adalah Allah. Ini adalah Mesias, ini adalah Tuhan. Ya. Makanya di dalam mujizat Tuhan Yesus yang pertama, waktu disuruh bikin air jadi anggur, kan begitu. Tuhan Yesus sebenarnya di situ memanggil Maria itu, kalau di bahasa Indonesia kan ibu. Iya. Kalau di dalam bahasa asli atau di KJV itu perempuan. Gitu. Mau apa engkau daripadaku perempuan? Gitu. Itu terjemahan yang benar, Pak. Ya, jadi pada akhirnya memang Tuhan Yesus itu adalah bukan terus-terus jadi anak Maria. Tuhan Yesus itu akhirnya memang adalah Allah dari Maria sendiri. Dia juru selamat dari Maria sendiri. Jadi Maria sendiri dia percaya, beriman bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat yang menyelesaikan hukuman atas dosanya
itu menjadi jelas setelah kebangkitan. Semuanya menjadi jelas setelah kebangkitan. Semakin jelas, dan yang mengikuti Yesus termasuk murid-muridnya itu semakin berani, Pak. Betul. Semakin banyak karena Iya. mereka tahu ini benar, ini adalah Mesias, kan begitu. Maka mujizat terakhir yang Tuhan Yesus lakukan adalah sebenarnya kebangkitan itu. Berarti boleh saya simpulkan. Jadi sebetulnya kita sekarang yang menjadi Kristen karena peristiwa penyaliban Kristus Dan kebangkitan. mati, bangkit. Nah, kita menjadi Kristen. Kalau Betul. tidak ada peristiwa itu, mungkin kita tidak menjadi Kristen, kan begitu, Pak? Betul. Dan karena peristiwa itu Itulah, kita menjadi Kristen. Kita percaya kita Yesus sebagai percaya, Juru Selamat. semua murid-murid itu kan percaya, begitu. Tambah mantap, ya kan? Jadi mereka berani Bersaksi, bersaksi, bahkan taruhannya itu adalah nyawanya sendiri. nyawa mereka sendiri. Ya. Dan terbukti di dalam perjalanan para rasul Semuanya semuanya martir. menjadi martir. Iya. Begitu. Mungkin ada Memang apa namanya, saat orang mempelajari Alkitab secara sistematis, dia belajar Alkitab dengan betul-betul untuk mencari tahu kebenaran. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa orang itu tidak akan bisa dengan mudah digoyangkan imannya. Nah, pertanyaan yang memang ditujukan untuk menyerang iman kekristenan, sebenarnya ini bukan terjadi saat-saat sekarang saja, tetapi sebenarnya sudah terjadi dari sejak zaman dahulu kala. Dan hanya orang yang memiliki pemahaman yang benar saja, dialah yang akan bisa mempertahankan imannya. Ya. Nah, kalau ada orang Kristen sedikit bingung, diserang sedikit goyah, maka seharusnya Anda mengkoreksi diri. Apakah saya benar-benar sudah percaya kepada Yesus yang benar-benar sesuai dengan Alkitab? Kadang begini, saudara. Saya tertarik juga dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyerang kekristenan. Pak Yusias ya. Memang sekarang ini medsos kan lagi gencar-gencarnya. Ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok, ada snack video, dan media-media ini dipakai oleh banyak orang selain untuk pemberitaan Injil seperti kita ini, tetapi banyak orang yang juga menjadi seteru Injil. Nah, oke. Kembali lagi kepada tentang keselamatan. Kita mengajarkan keselamatan didapat oleh manusia itu kan untuk semua orang, tidak terkecuali. Mau dari suku manapun juga, mau dari kalangan manapun juga, mau lahir kapanpun juga bahkan, kan gitu. Jalannya tetap sama lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi begini, Pak, tambah dikit ini. Orang yang sebenarnya terus-terus mendengar Injil yang benar. Iya. Tapi sementara sengaja untuk mengeraskan hati. Itu sebenarnya Alkitab juga sudah menubuatkan memang akan ada orang-orang begini juga. Begitu. Dari sejak zaman Rasul Paulus. Coba kita baca di 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dan 19 itu. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi kebijaksanaannya udah dilenyapkan. Padahal kan Injil itu kan simpel. Semua dosa itu hanya bisa dibereskan dengan dijatuhin hukuman. Dan semua manusia berdosa, Pak. Semua manusia berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, sebenarnya kan prinsip ini diaminkan semua orang. Kan begitu. Nah, kalau dosa hanya bisa diselesaikan dengan penghukuman, maka penyelesaian dosa manusia itu memang lewat penebusan juru selamat. Karena semua manusia sudah berdosa tadi. Kan begitu. Maka harus Allah ada mengirim juru selamat untuk menerima hukuman. Dan hukuman yang paling berat itu kan mati. Maka juru selamat itu akhirnya akan mati. Tetapi tidak selamanya. Dia mati, dikubur, dan bangkit. Karena dia adalah kehidupan. Akulah kebangkitan dan hidup. Begitu. Jadi simpel sebenarnya.
Jadi kita percaya, bertobat dari dosa dan bahwa Yesus itu juru selamat kita dihitung diselamatkan. Gitu. Simpel lah Pak, Pak ya. Tetapi kan tidak mengerti. Ini sebenarnya kan ini kutipan Rasul Paulus ini karena ada tertulis, ini kan dari kitab Yesaya. Gitu. Memang dari sepanjang zaman ada orang-orang yang sengaja mengeraskan hatinya untuk menolak Injil. Kok bisa begitu? Oh iya bisa, begitu. Nah, orang-orang yang demikian, ini sebenarnya lagi masih hidup ini sudah dihukum Tuhan dengan apa? Dengan hikmatnya diambil. Hikmatnya yang diambil. Ya, kan? Bilangnya apa? Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Gitu. Jadi ya, bisa jadi mereka yang susah sekali. Artinya nggak mungkin akan lagi ketemu kebenaran maksudnya ya Pak? Tidak bisa pintu pertobatan. Bukan berarti dia nggak ngerti 1+1=2, bukan itu ya? Jadi saya jadi teringat sama. Jadi bukan pikirannya diambil, hikmatnya. Jadi saya teringat dengan statement seorang teolog. Saya nggak perlu saya sebutkan namanya. Ini seorang teolog hidup mengatakan, jika Anda membaca Alkitab hanya untuk menyerang Alkitab, Anda tidak akan pernah menemukan kebenaran. Sama dengan ini kata Rasul Paulus. Ini seorang teolog, tak perlu saya sebutkan. Seperti itu statementnya. Saya ulang lagi. Jika Anda membaca Alkitab hanya untuk mencari kesalahan Alkitab, Anda seumur hidup tidak akan menemukan kebenaran. Persis apa yang dikatakan ayat ini. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Dan sebelum dikatakan, ayat sebelumnya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, jadi karena memang dicari salah ini nggak ketemu kok. Tapi memang ini loh Pak, kalau kita kalau Anda memperhatikan betul-betul, sebenarnya ini adalah benang merah yang memisahkan Alkitab dengan kitab-kitab yang lain. Nah, ini nanti sebenarnya isu ini akan dikembangkan lagi nanti di episode selanjutnya tentang doktrin Alkitab. Sekarang doktrin keselamatan, nanti selesai tentang keselamatan kita akan coba tentang mengupas tentang Alkitab. Konsep bagaimana mendapatkan keselamatan, inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain. Ya, saya nggak menyebutkan, tentu nggak akan mau menyebutkan agama siapa, tetapi inilah yang membedakan, bagaimana cara orang mendapatkan keselamatan. Alkitab mengajarkan untuk menebus keselamatan itu caranya bukan lewat perbuatan, bukan lewat bertapa, bukan lewat mengosongkan diri, bukan lewat menyiksa diri, bukan lewat berbuat baik, bukan lewat berbakti, bukan lewat kebaktian, bukan lewat berdoa, bukan lewat puasa, tetapi dijatuhi hukuman. Gitu ya Pak. Inilah yang membedakan Alkitab dengan kitab-kitab yang lain. Anda yang mencari kebenaran, Anda bisa menimbang-nimbang di dalam hati, mengolah di dalam pikiran Anda, kira-kira mana yang benar. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau Anda berpikir, mungkinkah keselamatan bisa ditebus dengan berbuat baik? Atau Anda lebih percaya keselamatan bisa didapat dengan cara menjatuhkan hukuman. Hukuman setiap dosa. Dosa saya, Pak Yus, dosa Pak Kurnia, dosa Anda bahkan dijatuhi hukumannya. Hingga di hadapan Tuhan, Anda tidak lagi terlihat sebagai narapidana yang harus dijatuhi hukuman. Hukuman itu pasti kekal. Kalau Anda mau selamat, maka Anda tidak harus berposisi sebagai orang yang bersalah di hadapan Allah Bapa. Tetapi Anda berdiri di hadapannya, di hadapan Allah Bapa. Anda berdiri sebagai orang yang kesalahannya sudah dijatuhi hukuman oleh Yesus Kristus. Ya, makanya di dalam Alkitab itu ada istilah dibenarkan. Gitu. Dibenarkan. Gitu. Jadi karena ada oknum yang membenarkan. Sebenarnya kita yang diselamatkan itu bukan tidak ada dosa. Tetapi hukumannya atas dosa kita sudah diselesaikan oleh Juru Selamat, Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga ketika kita percaya mengikuti Yesus Kristus, Dia Juru Selamat kita di hadapan Allah Bapa, kita ini kan menjadi orang benar. Gitu.
bukan kebenaran kita. Jadi maka kita ini dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Yesus. Satu pertanyaan terakhir Pak Kurnia sebelum menutup episode malam ini. Iya. Lagi-lagi tentang karya keselamatan. Orang Kristen percaya lewat Alkitab yang mengajarkan bahwa orang selamat lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang mencurahkan darah. Betul. Ini kembali lagi tentang pencurahan darah gitu loh. Tetapi lagi-lagi ini Pak Doritan, ini saya suka dengan Bapak ini karena dia berusaha mengkritik Alkitab, mencari kesalahan di dalam Alkitab. Tapi memang ini perlu, karena semakin dikorek Alkitab kesalahannya, saya yakin Anda akan semakin bingung. Karena memang tidak ada kesalahan di dalam Alkitab. Dan biar orang teredukasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dengan maksud bertujuan jelek terhadap Alkitab. Tetapi kita akan coba kupas. Darah Kristus. Orang Kristen percaya bahwa orang selamat lewat penebusan darah Kristus. Lalu bagaimana dengan Imamat pasal 17, Pak? Bagaimana korelasinya dengan ayat ini? Bagaimana mungkin orang bisa diselamatkan lewat darah Kristus sementara makan darahnya nggak boleh? Makan darah saya tidak kok manusia selamat gara-gara darah gitu loh. Sementara Imamat pasal 17 ayat 10 ini ayat ini telak-telak menjelaskan bahwa tidak boleh orang makan darah. Najis bahkan kan gitu dianggap dari ayat ini. Kira-kira bagaimana Pak Gembala menjelaskan ayat ini? Imamat pasal 17. Pasal 17, Pak. Ayat 10. Iya. Ini lembaga Alkitab memberi judul larangan tentang makan darah atau bangkai. Imamat 17 ayat 10. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. 14 sampai 14. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Ya. Luar biasa nih. Dilenyapkan nih. Mampus dong. Jadi akhirnya juga kan kalau makan daging ayam gitu disembelih supaya darahnya tercurah. Ya. Jadi begini, ini sebenarnya ayat penekanannya kepada orang Israel pada waktu itu. Ini sebelum juru selamat itu datang tentu kan. Ini. Iyalah, ini kan kitab Musa. Sebelum Yesus Kristus datang. Nah, ini adalah ayat ini untuk menekankan bahwa manusia di zaman itu harus menghargai darah. Karena simbol nyawa, Pak ya. Karena simbol nyawa. Mengapa? Karena nanti juru selamat yang akan datang untuk menyelesaikan dosa manusia itu dengan mengorbankan nyawanya. Kan gitu kan. Darahnya tercurah kan habis, kemudian serahkan nyawanya. Kan begitu. Nah, jadi itu simbol untuk menghargai bahwa memang kamu nanti selamat itu karena ada nyawa juru selamat yang menggantikan hukuman dosa kamu, begitu. Tapi setelah juru selamat itu datang, yang disimbolkan oleh darah ini sudah selesai, Yesus Kristus kan sudah mati di atas kayu salib, gitu kan? Dia dikubur dan dia sudah bangkit. Artinya peraturan tentang makanan ini pun juga sudah di stop. Begitu. Maka Lukas pasal 16 ayat 16 itu
Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Ya. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes. Yohanes Pembaptis itu adalah merujuk kepada Yesus Kristus kan gitu. Yesus Kristus ini dia berkata, Yohanes pasal 1 ayat 29, inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan apa? Dengan menumpahkan darahnya, direlakan untuk itu tertumpah. Gitu. Maka ketika dia di hadapan Pilatus, dia tidak melawan, dia diam saja, seperti domba yang kalau dibawa kepada pembantaian, begitu. Jadi dia menyerahkan nyawanya, sudah selesai, kan begitu. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes. Nah, makanya dipertegas di dalam kitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus sendiri menulis, dan Yesus sendiri sering berkata bahwa bukan yang masuk dalam mulut ke dalam mulut yang haram, menajiskan, tapi yang apa? Keluar dari dalam hati. Makanan itu semua masuk ya, keluar jamban, diproses ya, keluar semuanya, kan begitu. Nah, jadi mengenai makanan ditegaskan juga di 1 Korintus pasal 8 ayat 1 ini tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun. Ya, jadi ini makan makanan yang dipersembahkan, yang sudah dipersembahkan kepada berhala di hukum Taurat juga dilarang, begitu. Yang itu dimakan lagi gitu nggak boleh, begitu. Nah, tetapi Rasul Paulus menjawab begini, coba ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada lain daripada Allah yang esa. Iya, jadi sebenarnya kita kasih orang kasih ke berhala sebenarnya nggak ada, itu nggak dimakan. Cuma motivasi hatinya aja yang menentang Tuhan. Iya. Jadi ayat 8, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Iya. Jadi makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kan gitu. Itu semua makanan yang masuk ya akan keluar ke jamban, seperti itu. Jadi itu tidak akhirnya tidak berdampak kepada hal rohani lagi. Tetapi dalam Perjanjian Lama ini tidak boleh. Mengapa? Karena itu masih menyimbolkan juru selamat yang akan datang. Nah, hari ini kita mengasihi Tuhan Yesus, menghargai Tuhan Yesus, bukan lewat saya nggak makan ini, gitu, atau saya nggak minum ini, gitu. Bukan, caranya bukan begitu. Kita menghargai bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Nomor satu, kita adalah percaya, bertobat dari dosa kita, begitu. Dan kita mengasihi Dia, ya, apa yang Dia perintahkan bagi kita, memberitakan Injil, untuk mengasihi orang, itu yang kita lakukan. Berarti kalau begitu di Mazmur 17 ini tidak kontradiksi dengan pencurahan Yesus Kristus, Pak ya. Itu karena kesalahan mereka saja memahami, Pak ya. Iya. Karena kan di dalam dan darah Tuhan Yesus kan itu bukan kayak sesajen. Iya. Itu kematian Tuhan Yesus itu kan untuk penebusan dosa, dijatuhin hukuman yang paling berat kan mati. Jadi bukan sesajen gitu, bukan. Iya. Beda main idenya sebenarnya, beda ide utamanya. Baik, akumnya sebenarnya pengennya kita lanjut terus karena bicara soal Alkitab ini sebenarnya kita punya kerinduan hati tidak ada habis-habis. Tapi kita dibatasi oleh waktu. Saya hanya ingin berpesan seperti ini. Bukan hanya saya, tetapi kami yang ada di tempat ini ingin berpesan seperti ini. Jadilah orang yang bijaksana. Atau bahkan jadilah orang Kristen yang bijaksana. Orang Kristen yang benar-benar mengenal Alkitab dengan betul-betul. Orang Kristen yang memahami pengajaran Alkitab yang tidak ditambah dan tidak dikurang. Karena tanpa itu, maka iman Anda akan gampang sekali diserang oleh pihak luar. Sehingga saat Anda goyah pemahaman Anda tentang doktrin keselamatan, ini bisa menyebabkan Anda terperosok kepada kesalahan yang fatal. Dan bahkan mungkin bisa mencelakakan jiwa Anda.
Tentang keselamatan. Keselamatan tidak, saya kasih catatan kecil bahwa keselamatan tidak bisa diraih lewat segala usaha manusia. Ingat, segala usaha yang bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi keselamatan bisa diraih lewat percaya dan bertobat. Ya. Dan itu ditawarkan oleh Allah, di mana Yesus yang adalah Allah sendiri menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa seisi dunia. Karena yang ditanggung adalah hukuman dosa seisi dunia, maka terhitung pula ada dosa saya, dosa Pak Kurnia, ada dosa Pak Yus, dan ada dosa Anda yang sedang menyaksikan acara ini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya ya Pak Kurnia. Ya. Dan nanti mungkin setelah selesai doktrin keselamatan, kita akan coba membahas tentang doktrin Alkitab. Saya berharap Anda menyaksikan video ini secara teliti, dari awal sampai habis, tanpa skip. Dan kami tetap berdoa supaya kebenaran yang kami beritakan lewat program acara ini bisa memerdekakan Anda. Baik Pak Kurnia, kita akan Satu ayat Pak, buat Ya. penutup ini Pak. Boleh. Saya ada kerinduan di podcast ini untuk membacakan satu ayat saja di Perjanjian Lama, yaitu di Yeskiel 18. Ini begitu luar biasa memang. Gambaran tentang kasih Allah untuk menyelamatkan semua manusia. Yesaya 18 ayat 23 demikian bunyinya, teman-teman. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Inilah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Amin. Luar biasa. Baik, Kurnia Agama bisa tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya kepadamu ya. Pertama, Engkau sudah kurniakan anak yang tunggal ya, Yesus Kristus untuk ya, menjadi penebus segala dosa kami. Kami yang sudah percaya kepadamu terus ya mengasihi Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Kami tahu kami harusnya berjalan kepada neraka karena kami adalah orang berdosa. Tapi karena penebusan-Mu, kami sudah terselamatkan. Kami juga rindu ya semua yang boleh mendengarkan acara kami ini, boleh mendapat berkat rohani dari acara ini, dan kiranya Engkau juga yang memberkati. Terima kasih dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Selamat malam. Akhirnya salam Maranatha. Maranatha.